Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Firman United channelnya para fans sejati Manchester United. Oke guys, seperti biasa kita akan membahas nih soal Bruno yang kemarin ataupun bahasan yang lanjutannya kemarin yang soal Bruno yang tidak pasti ya, baik itu diambil oleh Al Hilal ataupun stay di Manchester United ya. Jadi menjadi keadaan itu tidak menjadi pasti ataupun ambigu ya guys. Karena mungkin Al Hilal ini hari terakhir ya untuk kesempatan Bruno. Tanggal seberapa? Sekarang ada tanggal 11. Tanggal 11 siapa sih? Tanggal berapa sebenarnya? Eh, Tanggal 1 Juni ya guys. Ini adalah batas waktu yang diberikan oleh Al Hilal untuk Bruno. Apakah dia mau cabut dari Manchester United atau tidak ya guys? Tetapi itu baik lagi ya. Karena di sini Manchester United membutuhkan Bruno Fernandes dan Amorim juga sangat membutuhkan Fernandes ya guys. Jadi otomatis ini situasinya menjadi galau ataupun dilematik seperti itu guys. Mungkin untuk persiapan mencari Bruno kita harus mencari yang sepadan ya guys, mungkin ataupun susah ya untuk mencari orang yang seperti Bruno ya, yaitu sudah beberapa musim terakhir dari beberapa pelatih juga, dan Bruno dipakai dengan skema yang berbeda-beda dan konsisten pula ya guys dalam bermain ya guys, baik menit bermain ataupun dalam segi kekuatan fisik ya guys, ataupun jarang cedera guys. Kita ingetin aja guys, Bruno zaman Erik Ten Hag, Ruben Amorim, terus ada siapa? Ragnik, semuanya dipakai ya sama si Bruno ini ya guys. Jadi otomatis Bruno adalah pemain yang paling konsisten dan paling masuk sama semua skema yang digunakan oleh pelatih-pelatih yang sudah memasuki Manchester United ya guys. Itu jadi penting banget ya guys. Makanya ya guys, uh, Ruben Amorim sangat keberatan sekali ya kalau bisa si Bruno ini pindah ya. Tetapi baik lagi ya guys, itu tergantung dari hati kecilnya si Bruno Fernandes ya guys. Jadi Man United itu pasti mengantisipasi ataupun mencari situasi untuk mencari pengganti si Bruno ya guys. Ada pemain dari Sporting Lisbon juga ya guys. Sekalian pembenahan ataupun sekalian penyegaran lah untuk formasi yang diinginkan oleh Manchester United guys. Kontribusi yang sangat besar nih bagi Manchester United ya, karena balik lagi ya, Bruno sudah beberapa musim terakhir, 6 atau 5 musim terakhir, Bruno selalu konsisten dan persisten ya untuk terus berkontribusi terhadap Manchester United ya bah, dari baik pelatih-pelatih yang kemarin guys. Itu pokoknya keren banget lah untuk Bruno ya guys. Menurut teman-teman gimana nih soal loyalitas ataupun konsistensi permainan dari si Bruno ini terhadap Manchester United? Bisa drop di kolom komentar ya guys. Di sini juga dilema ya guys, karena situasi Manchester United juga lagi drop ataupun finansial, kekurangan uang ya guys. Jadi otomatis jika tawaran Al Hilal ini menggiurkan ya, kita bisa merubah tim ya guys secara tidak langsung ya. Tetapi baik lagi ya, itu tergantung dari keputusan manajemen, antara manajemen serta Ruben Amorim serta si Bruno Fernandes ya guys. Itu bisa diambil keputusannya kayak gimana ya, karena ini mungkin adalah situasi yang sangat dilematis baik lagi ya guys untuk Manchester United guys. Di satu sisi pelatih Ruben Amorim pengen mempertahankan si Bruno dalam proyek masa depannya, di satu sisi lagi Manchester United serta manajemen MU perlu merombak ya skuad yang ada ya, dan kita kekurangan uh, biaya ya untuk merombak skuad ya, dan ini salah satu peluang yang cukup besar juga ya guys untuk bisa merombak tim ya, karena uangnya cukup menggiurkan, yaitu sekitar 100 juta pound sterling dan 200 juta sama Bruno ya guys. Itu uang yang sangat besar sekali ya. Inilah raja minyak ya guys, jadi tidak main-main sih soal Saudi Arabia.
yang konsisten untuk terus mengejar Bruno ya guys. Mudah-mudahan besok ataupun lusa keputusannya sudah diambil ya, karena hari ini adalah hari terakhir ya, ataupun deadline yang diberikan Ayla terhadap Bruno Fernandes untuk cabut dari Manchester United ya guys. Karena saya yakin ya Ayla juga pasti pasti mengambil keputusan untuk Piala Dunia antar klub ya guys. Ini sangat penting banget mungkin ya guys. Makanya dia berani jor-joran untuk berani mengambil Bruno dari Manchester United guys. Balik lagi guys, Bruno sangat keren banget guys. Dari segi physically sama teknis sama mental juga, itu pokoknya keren banget lah si Bruno ini ya guys. Ya, tetapi mudah-mudahan ya supaya ada punya solusinya ya guys untuk Manchester United sendiri, dan solusi itu jangan sampai berkepanjangan di masa yang akan datang ya guys. Jadi benar-benar harus dipikirkan, harus cermat, harus cerdik, itu semua harus diperhitungkan. Baik buruknya misalnya Bruno masih ada di situ ataupun tidak ada di situ, harus ada keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang mengambil keputusan itu semua. Jangan ada penyesalan di kemudian hari, ataupun jangan ada hal miss-miss yang kedepannya mungkin akan terjadi seperti itu ya guys, jika kalau si buron ini diambil oleh Al Hilal ya guys. Atau baik lagi ya, bisa jadi itu semua tergantung balik lagi ya guys. Jadi pokoknya ini sangat dilematis lah intinya guys. Ayo guys, berikan pendapat teman-teman soal Bruno nih yang mau diambil ke Island. Bisa drop di kolom komentar ya, ramaikan kolom komentar ya guys, supaya kita berinteraksi langsung antara fans sejati Manchester United itu guys. Oke guys, gitu aja, terima kasih, selamat sore dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.